Pemirsa, seorang oknum polisi mengancam akan menembak seorang karyawan toko di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Videonya pun viral di media sosial dan kini sang oknum polisi tengah diperiksa propam. Viral di media sosial, seorang pria tengah marah-marah ke salah seorang karyawan di sebuah toko di Kota Tebing Tinggi Senin 16 Desember kemarin saat hendak membeli lampu Natal. Bahkan pria tersebut sempat mengancam akan menembak sang karyawan. Ya, Bapak bilang mau nembak siapa, Cok? Cok, ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, Cok. Situ bilang mau tembak siapa, Cok? Cok, ngomong lagi. Ngomong, hei. Sebelum keluar dari toko, pemilik usaha yang tengah merekam peristiwa itu menanyakan maksud perkataan ancaman dari sang pria. Akibat peristiwa itu, pelaku yang merupakan seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Serdang Bedagai kini tengah diperiksa propam di Polres tempatnya bertugas. Dapat kami jelaskan bahwa anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai. Sehubungan personil polisi tersebut bertugas di Polres Serdang Bedagai. Diketahui sebelumnya pelaku marah-marah kepada karyawan toko karena pelaku meminta KTP sang karyawan, namun hal tersebut ditolak. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Sani Hasibuan iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat eksekusi sebuah hotel bintang 4 di Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok orang dari termohon menggadang petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka melarang petugas masuk ke dalam hotel untuk melakukan pengosongan. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara jurusita, polisi, dan sekelompok massa yang menghalangi proses eksekusi. Tak hanya itu, sekelompok orang tersebut juga mengunci hotel dari dalam dan memblokade akses masuk petugas. Petugas jurusita terpaksa memecahkan pintu kaca hotel untuk bisa masuk ke dalam hotel. Setelah melakukan upaya panjang, petugas kepolisian dan jurusita berhasil masuk ke dalam hotel dan langsung melakukan pengosongan. Menurut pemenang lelang, pihak hotel gagal bayar selama beberapa tahun terakhir. Ya, karena dia macet gak bayar. Ke pihak Bank Victoria. Jadi sebetulnya sudah 1 tahun lalu mereka udah macet. 2 tahun yang lalu macet. Nilai berapa? Macetnya saya nggak hafal ya, tapi kalau nggak salah kita lelang kira-kira harga 217 M lah. Sementara itu, pihak hotel meminta proses hukum yang sedang berjalan dihormati dengan menunda eksekusi. Yang perlu kita sampaikan ini, itu marilah kita hormati proses yang berjalan. Di samping itu kita harus mengutamakan rasa kemanusiaan. Di dalam sini sekarang bekerja 120 karyawan aktif. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, pemenang lelang berhak atas bangunan hotel bintang 4 ini serta lahan seluas 8.000 meter persegi. Dari Surabaya, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengguna narkotika jenis sabu ditangkap saat polisi menggerebek kampung narkoba Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Polisi juga menyita berbagai barang bukti narkoba dan senjata tajam. Jajaran Polres Metro Jakarta Barat Kamis sore menggerebek kampung narkoba Boncos, Palmerah, Jakarta Barat.
Dalam penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti narkoba berupa 21 gram narkotika jenis sabu, berbagai alat isap atau bong, puluhan korek api, 4 senjata tajam jenis celurit, dan alat timbangan digital. Selain itu, polisi juga menangkap 31 orang yang terindikasi positif menggunakan narkoba. Yang mendapatkan hasil mengamankan 31 orang yang terindikasi cek urin positif dan juga 3 paket sabu dengan 3 paket benda yang diduga sabu yang dengan berat perkiraan sekitar 21 gram. Hingga kini para pelaku termasuk barang bukti disita dan masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga Durensawit, Jakarta Timur berhasil menangkap basah seorang pengedar narkoba jenis tembakau sintetis. Pelaku kepergok usai mengambil narkoba di depan rumah warga. Remaja berinisial AD ditangkap warga saat mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Jalan Buaran 2, Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, warga menyita 1 paket narkoba yang baru diambil di sela-sela batu di depan rumah warga. Transaksi narkoba ini dikenal dengan sistem tempel atau pengedar dan pembeli narkoba tidak harus saling bertemu. Penangkapan bermula ketika pelaku bersama temannya mendatangi lokasi. Sebelumnya ia sudah janjian melalui media sosial. Warga yang curiga langsung menangkap pelaku sementara rekannya melarikan diri. Uber pas banget dia lagi ngambil. Kagak sempat ngambil, keburu kabur. Oh, yang satu lagi kabur, yang satu lagi kabur, yang satu lagi lari. Tadi yang diambil apaan? Katanya sih tembakau gorila, Pak. Tembakau gorila itu. Bersama barang bukti, pelaku dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi juga masih memburu rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol dalam kota Jatinegara, Jakarta Timur. Kecelakaan yang diduga disebabkan salah satu pengemudi hilang konsentrasi ini mengakibatkan 3 kendaraan diantaranya rusak parah. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di kilometer 1200 ruas tol dalam kota Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis sore. Dari 6 kendaraan yang terlibat, 3 diantaranya mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian depan dan belakang mobil yang ringsek. Sejumlah pengemudi mengatakan kecelakaan berawal saat kendaraan paling belakang tiba-tiba menabrak mobil di depannya saat kondisi jalan padat. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Pemirsa, sejumlah mobil mewah terekam ikut balap liar di tol Serpong Balaraja, Tangerang Selatan, Banten. Inilah video viral aksi balap liar yang dilakukan 2 mobil mewah di Jalan Tol Serpong Balaraja, Tangerang Selatan. Terlihat sejumlah minibus lainnya juga terlibat, menutup seluruh ruas jalan tol arah Balaraja. Usai viral, polisi menangkap para pelaku beserta mobil yang dikemudikannya. Polisi mengimbau para pengguna jalan tol untuk tidak melakukan aksi balap liar dimanapun. Kemudian mengarah ke 2 unit kendaraan BMW dan kami lakukan pengamanan kendaraan tersebut. Kendaraan kami amankan di Polres Tangerang Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku balap liar dijerat Undang-Undang tentang Kendaraan Bermotor Balapan di jalan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda 3 juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi mengancam akan menembak seorang karyawan toko di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Videonya pun viral di media sosial dan kini sang oknum polisi tengah diperiksa propam. Mana kau? Ada, mana bang? Sudah, tanya. Kalau tamu tuh tanya kok dia marah. Viral di media sosial, seorang pria tengah marah-marah ke salah seorang karyawan.
di sebuah toko di Kota Tebing Tinggi Senin 16 Desember kemarin saat hendak membeli lampu Natal. Bahkan pria tersebut sempat mengancam akan menembak sang karyawan. Ya, Bapak bilang mau nembak siapa, Cok? Cok, ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, Cok. Situ bilang mau tembak siapa, Cok? Cok, ngomong lagi. Ngomong, Cok. Sebelum keluar dari toko, pemilik usaha yang tengah merekam peristiwa itu menanyakan maksud perkataan ancaman dari sang pria. Akibat peristiwa itu, pelaku yang merupakan seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Serdang Bedagai kini tengah diperiksa Propam di Polres tempatnya bertugas. Dapat kami jelaskan bahwa anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai. Sehubungan personil polisi tersebut bertugas di Polres Serdang Bedagai. Diketahui sebelumnya pelaku marah-marah kepada karyawan toko karena pelaku meminta KTP sang karyawan. Namun hal tersebut ditolak. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah salah seorang warga Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oknum Polwan diduga mengamuk karena suaminya dilaporkan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa secaba Polri. Inilah video amatir saat oknum Polwan yang bertugas di Polrestabes Medan mengamuk di rumah Windu Hasibuan. Oknum Polwan ini diduga mengamuk karena tak terima suaminya dilaporkan oleh keluarga Windu Hasibuan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Saat mengamuk, oknum Polwan ini membawa warga ratusan orang. Kalau saya duga, suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan casis, yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Kuning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri tahun 2024, dan apabila tidak masuk maka uang saya dari 350 juta dipotong 30 juta menjadi 320 juta. Namun sampai saat saya melapor di bulan 6 kemarin, uang yang dikembalikan cuma 290 juta. Artinya ada 90 juta lagi yang tidak dikembalikan. Sementara Kasih-Humas Polres Tebing Tinggi Ibtu Mulyono membenarkan adanya aduan warga terkait oknum Polwan yang membuat keributan di rumahnya. Dapat kami sampaikan bahwasanya benar ada kejadian seorang oknum Polwan Polrestabes Medan ada melakukan keributan di salah satu rumah warga, dan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Kini kasus penipuan ditangani Polres Tebing Tinggi, terkait kasus lain ditangani oleh Polrestabes Medan tempat oknum Polwan ini berdinas. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Kalteng membeberkan kronologis kasus pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan Brigadir AKS, oknum anggota Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam menjalankan aksinya, Brigadir AKS dibantu H, saksi kunci yang kini turut ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik di Treskrimum Polda Kalimantan Tengah terus mendalami kasus pencurian dengan kekerasan oleh tersangka Brigadir AKS yang menyebabkan korban seorang sopir mobil ekspedisi meninggal dunia dan jasadnya ditemukan membusuk di perkebunan sawit di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Selain dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri, Brigadir AKS kini ditahan di Rutan Polda Kalimantan Tengah bersama seorang saksi kunci berinisial H yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, H berperan membantu Brigadir AKS dalam kasus dugaan pencurian dengan kekerasan ini. Saudara H diajak oleh saudara A pada waktu itu untuk mencari mobil bodong ataupun mobil yang
tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saudara A mengajak saudara H ya, berhenti di kilometer 38, ya. Kemudian saudara H yang memindahkan senpi dari posisi dashboard ke belakang kursi tengah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat melakukan kegiatan, setelah melakukan kegiatan saudara A, saudara H membantu membuang mayat di parit di kebun sawit. Sebelumnya istri dari tersangka H, Yuliani, membantah keterlibatan suaminya dalam kasus tersebut. Menurut Yuliani, suaminya juga termasuk korban yang bekerja sebagai sopir yang diminta tolong mengantarkan pelanggan. Suamiku di sini kan termasuk korban. Suamiku cuma jasa. Suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk mengantarkan karena memang itu kerjaannya. Sementara itu, kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu telah menjadi atensi dari Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 pun mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Tengah atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Brigadir AKS. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mahasiswa ditangkap usai mengedarkan uang palsu dengan modus berbelanja di kios warga. Petugas menyita 19 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang digunakan oleh pelaku untuk berbelanja. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pengedar uang palsu di Desa Ambololi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang berstatus sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Kendari ditangkap usai berbelanja di salah satu kios dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 agar pelaku mendapatkan uang kembalian berupa uang asli. Tersangka mengaku telah melakukan tindakan ini sebanyak 5 kali dengan alasan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka membeli itu hari Minggu, uangnya itu dia membuat dengan cara fotokopi warna dengan printer biasa yang kita pakai, fotokopi warna. Jadi di mana dia pakai kertas HVS F4 difotokopi dengan 2 uang Rp100.000 sebanyak 19 lembar. Polresta Kendari masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mencari pelaku lain dan barang bukti tambahan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 10 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan juga pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, pemirsa, polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Serius? Pemirsa, inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan juga pengedaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan juga staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 barang bukti, diantaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu serta uang palsu triliunan rupiah. Uang palsu tak hanya dengan mata uang rupiah, tetapi juga mata uang Korea, Vietnam, dan juga surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ada juga yang DPO juga, tapi kebetulan untuk artinya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya triliun mata uang rupiah.
emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar.